Ya, salam pelajar dan selamat datang di kelas membuat website menggunakan WordPress dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah memilih kelas ini. Ya, nanti kita akan belajar sama-sama bagaimana cara membuat website menggunakan WordPress. Nah, sebelum itu saya ingin sedikit memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki. Saya mahasiswa STIM Ikamik Bandung dan juga saya udah 2 tahun menjadi WordPress developer dan pekerjaan saat ini saya itu sebagai freelancer WordPress developer di salah satu startup. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan sedikit apa itu WordPress. Jadi, WordPress merupakan software open source. Jadi, WordPress ini memfasilitasi kita untuk membuat suatu blog ataupun website. Nah, dan WordPress ini salah satu CMS terbesar di dunia dan banyak CMS, salah satunya seperti Joomla atau yang lain. Dan juga WordPress sendiri itu sudah digunakan hampir 33% dan mungkin sekarang udah 36% website yang online di seluruh dunia. Nah, jadi kenapa kita belajar CMS WordPress? Yang pertama itu mudah di customize. Jadi teman-teman yang memiliki skill pemrograman untuk membuat website dan belum memiliki pengalaman dalam bahasa pemrograman, jadi teman-teman tidak perlu khawatir yang tidak bisa bahasa pemrograman karena mudah untuk digunakan bagi pemula. Dan juga teman-teman yang sudah berpengalaman dan jago dalam bahasa pemrograman itu juga sangat diuntungkan karena teman-teman bisa mengcustom sesuai dengan keinginan teman-teman. Child friendly ini maksudnya jadi WordPress ini mudah untuk dikenali oleh Google. Dan juga responsive mobile, pastinya WordPress ini menyediakan ribuan tema dan juga plugin untuk memberikan fitur-fitur ataupun animasi-animasi yang teman-teman butuhkan supaya teman-teman dalam membuat website itu lebih interaktif dan juga menarik. Dan juga WordPress ini high performance, jadi asalkan kita dalam memilih tema dan juga plugin itu tidak terlalu berlebihan. Dan juga dari segi keamanan WordPress itu baik. Dan masih banyak lagi kelebihan. Jadi jangan khawatir teman-teman yang masih pemula dan juga belum jago dalam bahasa pemrograman, teman-teman bisa mengikuti kursus ini sampai selesai. Nanti setelah selesai kursus ini, teman-teman sudah punya website company profile-nya masing-masing. Sekian, semangat belajar dan terima kasih. Halo semuanya, jadi selamat datang di kelas WordPress dan ini merupakan sesi kedua dari kelas WordPress kita. Jadi di sesi ini kita akan menginstall dan juga mempersiapkan beberapa bahan-bahan yang nanti kita butuhkan dalam membuat website company profile kita. Jadi sebelum itu pastikan komputer atau PC teman-teman itu terkoneksi ke internet. Oke, jadi bahan dan kebutuhan yang kita butuhkan dalam membuat website itu file WordPress-nya itu nanti teman-teman bisa download di link ini. Dan juga untuk servernya kita menggunakan XMPP.
Dan tema yang nanti kita gunakan itu kita akan menggunakan total theme, dan juga kita akan menggunakan untuk website buildernya itu kita akan menggunakan Elementor. Nah, jadi untuk downloadnya, pertama-tama kita buka dulu browsernya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Jadi kita akan mendownload file WordPress-nya. Nah, diklik yang ini, yang wordpress.org. Nah, nanti teman-teman bisa download filenya di sini. Setelah itu save. Nah, nanti kalau sudah terdownload file WordPress-nya, nanti yang kedua kita akan mendownload XAMPP-nya. Nah, ini. Jadi linknya yang ini. Nah, setelah itu saya ingin menggunakan versi PHP-nya itu yang 7.4. Nanti teman-teman bisa sesuaiin dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan. Klik download, save. Nanti tunggu sampai selesai. Nanti setelah selesai kita akan menginstall XAMPP-nya. Nah, jadi ini file yang sudah kita download, WordPress sama XAMPP-nya. Jadi pertama-tama install dulu XAMPP-nya. Double klik. Oke aja. Ini next. Next lagi. Nah, nanti teman-teman bisa pilih di partisi mana teman-teman akan menginstall XAMPP-nya. Saya ingin menginstal XAMPP-nya di local disk E. Sebelum itu, teman-teman buat dulu folder exam-nya. Dipilih, select folder, nanti next, next lagi. Nah, ini next. Nah, nanti kita tunggu sampai selesai installnya. Nah, sebelum kita menunggu installannya sampai selesai, kita ekstrak dulu file WordPress-nya. Nah, jadi ini file WordPress yang udah kita ekstrak. Nanti di dalam file ini ada beberapa folder, yaitu ada folder wp admin, konten, dan include. Jadi di folder wp konten ini ada beberapa folder. Jadi folder tema ini jadi dimana saat kita nge-install atau memasang tema, nanti filenya itu berada di sini disimpannya. Dan juga plugin yang kita install di WordPress juga akan disimpan filenya di sini. Dan masih banyak lagi, nanti kita akan bahas beberapa yang nanti kita butuhkan. Cukup memakan waktu.
Nah, nantinya kesalahan Excelnya. Nah, jadi kalau udah hampir beres misalnya, nah jadi sebentar lagi beres instalannya, kita tunggu. Nah, kalau udah beres, teman-teman bisa diklik finish. Nah, jadi di ini bagian dalam dari XAMPP-nya, dan nanti kita akan menginstal WordPress-nya dan memasukkan filenya di htdoc. Nah, jadi di sini kita akan menyimpan file WordPress kita. Sebelum itu, kita cari. Nah, jadi ini file WordPress kita nanti kita akan pindahkan ke htdoc tadi. Nah, nanti kan kita akan membuat website company profile. Nah, kita jadi rename dulu di foldernya. Misal kita ganti menjadi company. Itu terbebas. Itu bebas, terserah teman-teman mau namainya apa. Nah, di sini saya namainya company aja. Kita bisa copy ataupun kita cut filenya, itu terserah teman-teman. Nanti teman-teman kita akan pindahkan folder company ini atau file WordPress ini ke folder exam tadi, yang nanti file WordPress tadi kita pindahkan ke htdoc. Nah, kita paste, tunggu sampai selesai. Jadi tunggu sampai selesai, filenya tercopy ke file folder htdoc. Jadi saya ulangi lagi, ketika file tadi yang kita download, kita ekstrak dulu. Setelah ekstrak, hasil ekstrakan kita mau ganti namanya menjadi terus bebas, terserah teman-teman. Setelah diekstrak, nanti file tersebut teman-teman mau copy ataupun cut, itu terserah bebas. Nanti pindahkan ke folder exam, terus ke folder htdoc. Setelah itu paste ke folder ini. Nah, udah selesai di copy-nya. Nah, sebelum itu kita akan membuat database untuk si WordPress ini gitu. Sebelum kita membuat database untuk website kita aktifin dulu XAMPP-nya. Di double klik yang ini, yang exam control. Jadi teman-teman jangan pusing ini apa gitu. Nanti perlahan-lahan aja kita belajarnya. Klik start aja. Start. Nah, udah sampai ada ini muncul portnya. Nah, udah itu teman-teman langsung ke menuju browser. Nah, sesudah ada portnya, nanti teman-teman langsung ke browser. Nah, jadi kita akan membuat database. Gimana cara buat database-nya? Itu kita klik di browser kita, localhost. Nanti klik localhost phpMyAdmin. Nah, ditunggu aja. Nah, ini. Jadi ini tampilan phpMyAdmin kita. Nanti kita akan buat database-nya. Ini contoh.
Jadi kita ingin membuat database, itu klik new. Contohnya itu nama databasenya company. Di create aja. Nah, jadi nama database ini yang akan kita pakai dalam membuat website company profile kita. Terus kita akan setelah kita membuat databasenya, kita akan menginstall WordPress yang udah kita simpan filenya di htdoc. Nah, nanti teman-teman new tab aja dan klikkan localhost / tadi nama folder yang udah kita buat, company. Nah, ini. Jadi nama ini adalah nama file WordPress yang udah kita bikin. Nah, kalau udah ada nanti tampilannya seperti ini. Ini bahasa yang nanti kita gunakan dalam website kita. Nah, kita klik bahasa Inggris aja, continue. Nah, selamat datang di WordPress. Sebelum dimulai, ada informasi beberapa. Sebelum itu, kan kita udah buat database-nya apa, nama database-nya, dan username, password, dan hostnya. Nanti juga kita menambahkan tabel grafiknya. Nah, teman-teman jangan bingung ini apa, tinggal S2 aja. Nah, nanti yang pertama itu database name itu database yang tadi udah kita buat, yaitu company. Untuk username-nya itu username dari XAMPP kita. Kalau teman-teman itu gak diubah-ubah atau masih settingan default, itu username-nya kita isikan root dan passwordnya kita kosongin. Database hostnya itu localhost dan tabel prefixnya itu saya biasa menggunakan tb underscore. Nah, sesudah itu kita udah mengisikan database name, username-nya, passwordnya. Ini password dari XAMPP kita, database host, dan tabel prefix. Nah, setelah diisi, disubmit. Nah, jadi udah siap semua, kita run install. Nah, ini site title itu nama atau judul website kita. Kita kasih nama company aja. Untuk username kita isikan sama company. Itu untuk username dan password itu terserah teman-teman. Kalau bisa itu jangan mudah ditebak. Isikan @123. Nah, nanti untuk username dan passwordnya itu bebas, gimana teman-teman inginkan. Nah, setelah itu klik copy password bila passwordnya lemah, dan untuk emailnya kita isikan company aja, company@gmail.com. Itu terserah teman-teman mau gunakan emailnya yang mana. Terus yang ini search engine visibility itu maksudnya kita diberikan pilihan apakah Google dapat mengindeksi atau bisa melihat hasil website kita gitu. Nah, ini boleh di checklist ataupun tidak, itu terserah teman-teman. Kita install. Nah, tunggu sebentar. Jadi setelah kita berhasil kita menginstal WordPress-nya, kita klikkan login aja. Nanti ini adalah halaman login.
Nah, jadi teman-teman bisa mengisikan username dan passwordnya yang tadi ya kita masukkan email sama passwordnya. Jadi username dan password ini adalah username dan password yang teman-teman buat di sebelumnya gitu. Jadi isikan username dan password yang udah teman-teman buat untuk mengakses dashboard dari website kita. Nah, kalau berhasil, jadi ini tampilan halaman dashboard kita. Jadi di sini kita akan banyak bermain di sini. Dan juga teman-teman jangan pusing ini apa, dan nanti kita akan belajar dan juga bahas sama-sama. Nah, jadi kita ingin lihat website kita itu seperti apa. Kita masuk ke ini company, visit. Nah, jadi ini masih tampilan default dari WordPress-nya. Nah, kalau udah, sekian dari kelas WordPress kita di sesi ini. Semangat belajar dan juga salam belajar. Ya, halo semuanya, selamat datang di kelas WordPress, dan ini merupakan sesi ketiga dari kelas kita. Jadi di sesi ini kita akan memasang tema dan plugin yang dibutuhkan, dan juga nanti kita akan sedikit mengenal tentang menu-menu yang ada di halaman admin WordPress. Oke, sebelum itu teman-teman, teman-teman bisa nyalakan dulu XAMPP-nya di start. Kalau sudah, teman-teman bisa langsung ke browser teman-teman. Nah, setelah teman-teman udah ada di browser, kita langsung masuk ke website kita. Dan kita langsung ke halaman adminnya. Biasa teman-teman kita masukin username dan passwordnya. Kita remember aja biar nanti kita bisa langsung masuk aja. Klik login. Nah, jadi kita udah masuk ke halaman dashboardnya. Nanti kan kita akan memasang tema. Itu ada di menu Advanced, tema. Nah, jadi kita akan memasang tema di add new aja. Nanti jika laptop teman-teman ataupun PC teman-teman itu terkoneksi ke internet, nanti di sini akan tampil beberapa tema yang cukup bagus yang mungkin bisa teman-teman pakai. Cara pakainya itu kita tinggal klik install. Tapi sebelum itu teman-teman juga bisa melihatnya. Ini sebelum menginstal, teman-teman bisa melihat hasilnya seperti apa di preview. Nah, seperti ini kurang lebih. Kalau menurut teman-teman cocok, nanti bisa klik install dan nanti bisa terpasang temanya. Tapi di sini kita akan mengupload tema yang udah kita siapin, yaitu total theme. Tapi sebelum kita akan mengupload tema yang nanti kita gunakan, nanti ada beberapa settingan yang harus kita lakukan, karena di sistem defaultnya itu kita diberi cuma 2 MB buat mengupload temanya. Jadi kalau temanya lebih dari 2 MB itu kita tidak bisa menguploadnya.
Jadi kita ada beberapa settingan. Nah, teman-teman jangan pusing. Kita langsung masuk ke, nah kita setting di sini. Kita masuk dulu ke kontrol panel SMPP-nya. Nanti di sini ada tombol config. Dan teman-teman bisa cari yang ini, yang PHP ini, diklik. Nah, nanti teman-teman jangan pusing ini apa. Nanti di sini kita akan men-setting beberapa, dan kita ketik Ctrl F dan kita ketikkan max dan kita cari. Nah, nanti di sini kita akan men-setting 3, yaitu mark execution time. Nah, itu kita menjadi 2000 aja. Ini ya, yang pertama ini mark execution time. Terus yang kedua kita post size-nya kita menjadi 64 ya, cukup 64. Dan yang terakhir upload-nya, upload size-nya kita menjadi 464 cukup. 125 cukup. Nah, kalau udah kita di save di sini di file save, ataupun kita bisa Ctrl S. Nah, kalau sudah di close aja. Nanti ini matiin dulu Apache sama MySQL-nya. Terus kita mulai lagi, kita minimize. Nah, kalau udah kita pilih file yang nanti akan kita upload. Jadi kita akan mengupload tema total kita di sini. Nah, jadi ini kan tema dan temanya nanti yang akan kita upload yang ini. Nah, kita tinggal ingin mengupload, tinggal pilih file. Nah, kita pilih filenya dan open. Nah, ini teman-teman tinggal pilih install now. Nanti tunggu sampai selesai. Nah, nanti kalau udah seperti ini sukses dan kita tinggal klik aktif. Nanti setelah diaktifin kita akan disuruh untuk menginstal beberapa plugin yang direkomendasikan oleh Total ini. Caranya kita klik ini, kita izin install plugin. Nah, nanti ini ada beberapa tadi install. Nanti untuk yang slider revolution kita jangan dulu kita install. Nah, udah itu kita udah menginstal tema kita. Nanti kita lihat. Jadi seperti ini tampilannya. Kita belum apa-apain. Nanti kita akan buat website company profile kita. Kita akan setting semuanya. Nah, sebelum itu kita sedikit tour di halaman admin ini. Jadi di menu dashboard ini ada halaman custom site. Jadi di menu custom site ini teman-teman bisa mengcustom kayak membuat menu, menambahkan logo, dan mengedit header dan footer. Dan di sini juga kita bisa langsung membuat blog dan yang lainnya. Nanti di menu untuk kita membuat artikel yang nanti ditampilkan di website kita ada di menu post, itu untuk membuat artikelnya dan kita ingin mengupload.
foto ataupun media, nanti ada di menu media, dan ingin membuat menu, nanti di menu page, dan kita ingin menambahkan portofolio, di ada portofolio. Basicnya sih cuma dashboard, post, media, friend, plugin, user, sama tool. Nanti yang kontak, komen, testimonial, staff, dan portofolio ini bawaan dari tema softwarenya. Jadi yang basicnya ini, yang dashboard, post, media, friends, plugin, tools, sama user. Nah udah gitu. Dan yang lainnya ini bawaan dari tema totalnya. Nah segitu untuk pertemuan kali ini. Semangat belajar dan juga salam pelajar. Selamat datang di kelas WordPress kita, dan ini merupakan sesi keempat dari kelas ini. Jadi di sesi ini kita akan mengimpor tema yang ada di Total Theme. Nah, kan sebelumnya kita udah menginstall tema dan plugin yang dibutuhkan. Nah, nanti kita akan memilih dan juga mengimpor tema untuk project web company profile kita. Ini kan jadi kita udah mengaktifkan Total Theme ini, dan ini hasilnya, dan ini belum kita apa-apain dulu. Nah, nanti di sini kita akan memilih tema yang nanti kita akan buat menjadi website sederhana company profile kita. Nah, nanti untuk mengimportnya itu kita masuk ke dashboard WordPress, dan kita masuk ke theme panel. Nanti di sini banyak pilihan, dan nanti untuk kita buat import, kita masuk ke demo importer, diklik. Nah, nanti di demo importer ini banyak pilihan ya, dan juga teman-teman bisa lihat semua tema ini. Jika teman-teman tidak memiliki koneksi internet, itu tidak apa-apa, nanti ini juga akan tampil walaupun tidak ada koneksi internet. Berbeda dengan saat kita yang ingin memilih tema di menu theme ini. Nah, jadi di sini banyak pilihan, dan juga ada beberapa kategori. Nah, nanti kita akan memilih yang ini. Ini lumayan simpel gitu ya, dan cukup bagus. Ini landing page-nya ini. Nah, cara buat bisa kita memasang tema ini yaitu kita klik yang ini, temanya. Nanti kan sebelumnya kita kan disuruh seperti ini, disuruh buat menginstall tema yang dibutuhkan. Jadi teman-teman bisa install ya, sesuai dengan kebutuhannya. Seperti contohnya ini kan dia meminta plugin Slider Revolution, maka cara install pluginnya kita tinggal klik aja dan tunggu. Kalau udah selesai nanti ada next di sini. Nah, jadi teman-teman kalau ada error seperti ini kemungkinan, nah jadi teman-teman misal ada error seperti ini dan kita tidak bisa menginstall pluginnya, itu teman-teman jangan khawatir. Itu cara mengatasinya. Kita pause dulu ini, dan nanti kita masuk ke folder web kita. Kita masuk dulu ke folder exam kita dan ke htdoc,
Ini kita cari folder web kita kan yang ini, diklik, terus masuk ke website content. Nanti di sini ada plugin. Nanti yang ini kita hapus dulu, delete aja yang wrap slidernya, repulsor slider. Nah, jika udah, kita kembali lagi ke halaman dashboard website kita. Nah, kita kembali lagi ke halaman dashboard WordPress kita. Kita refresh dulu. Terus kita klik yang ini, klik slider revolution. Nah, kalau semisal masih gagal, nanti teman-teman juga akan khawatir kalau yang tadi cara yang tadi gagal. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir, kan tadi kita ada error ya. Jadi kita tidak bisa menginstal pluginnya. Nanti juga teman-teman jangan khawatir. Nanti kan ada aset plugin. Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, ini di aset plugin ini kan kita yang tidak bisa itu di plugin ini wrap slidernya. Jadi kita copyin aja dari folder aset kita, nanti langsung ke file website kita. Nah, nanti di file website kita pastikannya itu di website content plugin. Nah, yang sebelumnya itu kita delete aja. Nah, terus kita paste yang tadi udah kita copy di folder aset. Nah, kita tunggu aja sampai beres. Kan kita udah mengcopy plugin yang tadi ada di aset folder kita. Kita pastekan di sini. Nah, kalau udah, kita kembali lagi ke halaman dashboard. Nah, kita kan udah di halaman dashboard WordPress kita. Kita akan mengimpor tema ini, klik aja di next. Nah, jadi maksud ini kita ingin mengekspor datanya kayak post, menu, dan kalau kita tidak ingin ada aset dari gambarnya, kita checklist. Tapi kan kita akan menggunakan semua aset yang ada di tema ini, jadi kita semua centang, klik import. Nah, nanti tunggu sampai selesai. Nah, kalau udah selesai, nanti bisa diklik ini. Nah, ini jadi gini teman-teman. Nanti semisal kalau ada yang error seperti ini, karena kan ya nanti kan kita juga gak akan gunain plugin ini. Nanti teman-teman bisa hapus yang dari tadi. Nah, ke folder kita, nanti kita akan hapus dulu plugin ininya. Kita hapus dulu, nanti tidak, karena nanti kita gak akan pakai plugin ini. Nah, kalau udah, kita kembali lagi ke browser kita. Nah, kita kembali lagi, kita refresh saja. Nah, jadi ini ya teman-teman hasilnya. Selamat, kita udah bisa mengimpor template yang ada di total theme. Nanti ada bot, service, project, theme, testimonial, dan kotak. Nah, nanti kita akan di sesi selanjutnya kita akan merubah ini headernya sama putar ya, ini yang ini kita akan merubah itu. Nah, sekian di sesi kita ini. Semangat belajar dan
Salam pelajar.